Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, di sini kita melanjutkan materi yaitu teorema Fermat dan Wilson. Namun di sini kita membahas teorema Fermat terlebih dahulu. Teorema Fermat yaitu contohnya perhatikan barisan bilangan 4, 8, 12, 16, 7, 20, 24. Bilangan-bilangan di dalam barisan ini kongruen modulo 7 berturut-turut dengan 4, 1, 5, 2, 6, 3. Kenapa? Karena 7 tidak ada, bisa dibagi 4 tidak bisa teman-teman. Lalu jika 7 dikurang 8 sisanya 1 benar. Dan seterusnya sampai dengan 3 ya teman-teman. Tanpa pada barisan bilangan terakhir ini suku-sukunya adalah bilangan-bilangan asli kurang dari 7, yaitu unsur-unsur dari himpunan residu terkecil modulo 7. Coba tentukan residu terkecil dari modulo 8 dari bilangan-bilangan tersebut. Nah, ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Nah, residu terkecilnya yaitu 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5. Itu kenapa? Karena yang 3 dan tetap sama karena itu tidak bisa dibagi dengan 8 ya teman-teman. Jadi ini tuh 1, 4, 7, 2, dan 5 itulah sisa dari hasil pembagian dari modulo 8 ya teman-teman. Nah, tampak pula pada residu terkecil dari bilangan-bilangan dalam barisan tadi adalah semua bilangan asli kurang dari residu terkecil dan modulo 9 dari bilangan-bilangan dalam barisan. Nah, seperti juga dalam sebelumnya teman-teman, ini adalah hasil sisa pembagian. Nah, untuk yang sama itu artinya bahwa hal tersebut tidak bisa dibagi dengan modulo 9. Nah, langsung saja ke teorema 6.1. Nah, jika faktor residu dari AM91, maka residu terkecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A sama dengan M kurang 1A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 sampai dengan M kurang 1. Dengan perkataan lain, teorema 6.1 ini dapat dikatakan bahwa jika faktor dari A dan M sama dengan 1, maka setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 0, A, 2A, 3A sama dengan M kurang 1 kali A. Ingat bahwa setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat 1 dari 0, 1, 2, 3, 4 sama dengan M kurang 1. Bukti. Nah, di sini ada buktinya yaitu perhatikan bilangan dari A, 2A, 3A sama dengan M kurang 1 dengan kali A. Nah, barisan masing-masing kongruen modulo M dengan tepat 1 dari A, 1, 2, 3 sama dengan M kurang 1. Nah, andaikan ada dua suku dari barisan pertama yang kongruen modulonya misalnya RA kongruen SA modulo M dengan syaratnya R kurang dari sama dengan 1 dan R kurang dari dengan S dan S lebih kurang dari R dan S kurang dari M. Karena faktor dari A dan M sama dengan 1, maka kita dapat melenyapkan A dari kekongruenan itu sehingga diperoleh R kongruen S modulo M. Nah, perhatikan barisan bilangan 4, 8, 12, 16, 20, dan 24. Nah, dari residu terkecil mod 7 dari masing-masing suku dari barisan tersebut yaitu 4 kongruen 4 modulo 7, 8 kongruen 1 modulo 7, 12 kongruen 5 modulo 7, dan seterusnya. Nah, tampak pada 6 kongruen tersebut bahwa residu terkecil modulo 7 dari suku-suku pada barisan 4 sampai dengan 24 tadi adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan seterusnya. 4, 5, dan 6. Jika semua bilangan pada ruas kiri dari 6 kekongruenan ini dikalikan, maka hasil akan kongruen modulo 7. Nah, 4 nih. Buktinya 4 kali 8 kali 12 sampai dengan 24 kongruen 4 kali 1 kali 5 kali 2 kali 6 kali 3 modulo 7. Hasilnya 4 pangkat 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 kongruen 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 modulo 7. Hasilnya 4 pangkat 6 kali 6 faktorial kongruen 6 faktorial modulo 7. Hasilnya 4 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7. Dengan cara seperti ini cobalah tunjukkan bahwa 5 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7, 3 pangkat 10 kongruen 1, 4
pangkat 12 kongruen 1, 8 pangkat 4 kongruen 1, modulo 5, 13 pangkat 6 kongruen 1, modulo 17. Nah, contoh-contoh tersebut itu merupakan penerapan dari teorema Fermat tersebut. Berikut ini. Yang pertama, teorema Fermat 6.2. Jika P suatu bilangan prima dan faktor kelipatan A, P sama dengan 1, maka A pangkat mimin 1 kongruen 1 modulo P. Buktinya, ambil sembarang bilangan prima P. Nah, jadi ini ambil sembarang bilangan prima ya. Sembarang bilangan prima P. Jadi ini ada faktor dari A, P sama dengan 1. Maka menurut teorema 6.1, residu terkecil dari modulo P dari A, 2A, 3A sama dengan P min 1 kali A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 sama dengan P min 1. Sehingga hasil kalinya akan kongruen modulo P juga, yaitu A kali 2A kali 3A sama dengan P kurang 1 kali A. Kongruen 1 kali 2 kali 3 sama dengan P kurang 1 modulo P. A pangkat P min 1 kali 1, 2 kali 3 kali sama dengan P kurang 1 kongruen P kurang 1 faktorial. Jadi sama dengan A pangkat P min 1 dikali P kurang 1 faktorial kongruen P kurang 1 faktorial modulo P. Karena P dan P kurang 1 faktorial saling prima, mengapa? Maka kita dapat menyelanyapkan P kurang 1 faktorial dari kekongruenan terakhir ini sehingga diperoleh A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P. Jadi terbukti ya teman-teman bahwa teorema Fermat tersebut dapat dinyatakan lebih umum dengan meniadakan ketentuan AP sama dengan 1.